Pemirsa Nawacita TV, kembali lagi bersama saya dalam acara Cornelius Cek Fakta. Kali ini pemirsa, kita lagi berada di kediaman mantan Kepala Staf Angkatan Udara yang sekarang ini juga bergabung sebagai Ketua Umum RGN. RGN itu adalah Relawan Gapura Nusantara. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami media Nawacita Indonesia berbincang-bincang tentang dunia perpolitikan di 2024 ini. Saya mau coba menanyakan apa sih kira-kira yang memotivasi sementara ini mantan anggota TNI kenapa mendukung Pak Ganjar, bukan Pak Prabowo yang notabene dia itu mantan anggota TNI juga. Silakan. Waduh, terima kasih nih sebetulnya. Siap. Ya, tiba-tiba mendadak pengen apa pendapat saya ini masalah kenapa saya pilih Pak Ganjar. Saya tidak bisa dikatakan bahwa kalau TNI harus memilih mantan TNI. Okay. Ya. Tidak harus begitu juga. Yeah. Tapi kita ini menganalisa, melihat, mempelajari capres-capres ini siapa saja yang dinilai menurut saya ini yang kapabilitasnya ada, integritasnya ada, ya, mempunyai suatu karakter yang tidak mudah dipengaruhi oleh apapun. Yeah. Nah, hasil dari analisa itu kita diskusikan, kita lihat, wah ini Pak Ganjar yang kita pilih, Yeah. begitu. Jadi bukan karena mantan atau apa, tidak. Karena kita melihatnya mulai dari kapabilitas, integritas, karakternya seperti apa, Yeah. gitu. Nah, kita pilih Pak Ganjar. Dan selain itu sebetulnya saya nih tahu betul ya, Ibu Megawati Soekarno Putri itu tidak pernah memilih orang itu demi kepentingan partainya atau keluarga atau dirinya. Oke. Tidak pernah. Jadi akan melihat siapa kader terbaiknya. Oke. Itu dengan cara bagaimana dipantau dulu, terus dianalisa, dilihat, dan beliau itu mungkin kalau menurut saya dengan istiqoroh segala. Oke. Sehingga akhirnya beliau memutuskan, oh ini kader terbaik saya untuk 2024 adalah Ganjar Pranowo. Berarti prosesnya jelas ya? Prosesnya jelas. Tidak karbitan. Oh tidak. Orang mungkin banyak ya, mungkin sebagian partai juga ada yang ingin memilih, kan anaknya sudah ketua DPR. Ya. Pengalamannya juga pernah jadi Menko atau apa, Ya. kan pengalaman kadernya. Di eksekutif pernah. Di eksekutif juga. Tapi dilihat oleh seorang Ibu Megawati Soekarno Putri, itu dilihatnya tidak hanya satu sisi aja. Oke. Dengan beberapa sudut dilihatnya oleh beliau. Nah, alhamdulillah beliau akhirnya menunjuk Pak Ganjar Pranowo. Itu dasar awal kenapa Dasar harus awal, memilih ya. Pak Ganjar Mahfud untuk bertarung 2024 Bapak sebagai Ketua Umum RGN tadi itu. Ya, betul sekali. Berdasarkan betul sekali. Nah, kondisinya gini Pak. Bapak ini kan menjabat TNI Kepala Staf Angkatan Udara itu di zamannya Pak Jokowi. Betul. Tentunya kan Pak Jokowi ini kan ketika Bapak menjabat komunikasi berarti tidak ada gap sehingga Bapak juga dipercaya sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Tapi Betul. kenapa tidak seia sekata dengan Pak Jokowi? Apa sih mendasari itu sehingga Bapak lebih ke Pak Ganjar gitu? Sekarang begini Pak, kalau saya lihat ini ya. Awalnya memang jelas lah saya dukung Pak Jokowi kan, ya. 2019 sampai saya buat juga relawan Elang Indonesia. Oke. Gitu, Elang Indonesia adalah para relawan TNI Angkatan Udara sebagian, saya sebagai pembinanya. Kita bagaimana mendukung Pak Jokowi karena 5 tahun sebelumnya masih banyak lagi rencana-rencana infrastruktur, bendungan segala macam yang belum selesai. Ya, ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa selesai. Makanya kita tetap dukung Pak Jokowi, ya, karena memang kita tidak bisa juga menafikan bagaimanlah beliau menjabat ini kan, pembangunan seperti apa segala macam. Nah, namun dalam pemilihan ini bukannya saya tiba-tiba berseberangan dengan Pak Jokowi, tidak. Justru saya tidak pernah berseberangan dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi yang mungkin berseberangan dengan pandangan saya. Oh, oke. Beda. Jadi jangan sampai misalkan kok beda pandangan, enggak. Saya dengan Pak Jokowi dari dulu sama, tapi sekarang Pak Jokowi ternyata yang berubah pandangannya dalam 2024 ini, ya jangan saya yang dibilang beda dengan Boleh Pak dispesifik, Jokowi. Pak. Artinya perubahan dari Pak Jokowi itu seperti apa? Ya,
Kan awalnya aja kita kalau misalnya lihat, karena namanya rekam digital itu tidak pernah hilang kan? Ya, nggak bisa dibohongin. Tidak bisa dibohongin. Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa ke depan itu kira-kira ya rambut putih, ya kan? Di situ yang ada siapa rambut putih? Pak Ganjar kan waktu itu ada, iya. Betul. Nah, jelas itu kan kita udah tahu, oh berarti sama, pandangannya kan masih sama. Ya. Jadi tidak ada gap ya dengan Pak Jokowi. Nah sekarang misalnya kok tidak sama, misalnya itu bukan saya yang tidak sama, saya tetap akan mendukung Pak Ganjar. Nah beliau mungkin yang berubah mendukung siapa, yang saya jangan dibalik lah. Beliau yang berubah. Nah di RGNI itu relawan Gapura Nusantara itu kira-kira yang bergabung itu sekitar berapa, Pak? Waduh, kalau di RGN-nya sendiri ya, kalau misalnya yang Purnawirawan, ya kalau Jenderal 4 tuh dari ketiga angkatan ada lah. Ya, nah, darat, laut, udara, polisi juga, mantan Kapolri itu udah. Oh ada yang bergabung? Bergabung mantan Kapolri itu ya, Pak Bimantoro. Wah pokoknya paling banyak lah. Apalagi kalau dilihat kita hitung sampai ke prajurit yang pamen ya, mantan-mantan pamen. Yang jenderal saja itu di atas 700. Yang bintang 1 sampai bintang 4 itu. Purnawirawannya itu. Jadi kalau jumlahnya itu banyak. Tapi di RGN itu saya ini sebagai ketua umum tidak hanya dari Purnawirawan. Jadi ada akademisi, ada budayawan, ada banyak semua yang bergabung dan mereka juga punya struktur organisasi di dalam RGN ini. Gitu. Berarti di beberapa civil society mereka juga bisa bergabung di RGN ini. Betul sekali. Betul sekali. Jadi gini Pak, kondisinya belum lama ini barusan saja kita menyaksikan perhelatan debat capres pertama. Ya, betul. Nah banyak riak-riak nih, ada pertanyaan daripada Pak Ganjar kepada Pak Prabowo nih, perihal masalah HAM. Tapi banyak yang merasakan kenapa setiap 5 tahun diungkit, termasuk mungkin Pak Wiranto yang pada saat itu sebagai Panglima ABRI, yang artinya memberhentikan Pak Prabowo, ikut berbicara juga, bahkan sekarang mendukung Pak Prabowo. Bagaimana menurut Pak Agus itu perihal terjadi, kok bisa terjadi seperti itu? Pandangannya tentunya kan karena ada sama-sama dari militer, ya Bapak juga pasti lebih paham bagaimana alurnya sehingga beliau kok bisa ngomong seperti itu. Terima kasih. Kalau masalah ini, menurut saya ya. Ini Pak Ganjar itu sama sekali tidak salah. Tidak salah karena memang permasalahannya kan belum selesai. Ya kan? Tidak ada yang menyelesaikan. Siapa yang bertanggung jawab? Dan saya juga kaget kalau Pak Wiranto mengatakan bahwa kenapa masalah ini kok masih dibawa-bawa terus? Loh, sekarang orang justru bertanya. Ini pertanyaannya Pak Ganjar bukan hanya pribadi Pak Ganjar. Ini sebenarnya pertanyaan rakyat Indonesia, terutama yang sampai sekarang belum tahu di mana anaknya saya hilang tuh. Pasti bertanya nih, kan begitu. Nah terus ini juga jelas kan, ada surat pemberhentian, ya kan, surat pemberhentian, ya dari prajurit nih, dari prajurit TNI ini diberhentikan, kan begitu. Diberhentikan. Nah yang mencopot pangkatnya itu kan Pak Wiranto. Atas rekomendasi siapa? Para bintang 3 ini. Ada Susilo Bambang Yudhoyono, ada Pak Agung Gumelar. Mantan presiden ini. Kan sekarang mereka bergabung, harusnya mereka tuh selesaikan sendiri. Bicara dong secara jelas kepada masyarakat, pada rakyat, biar semuanya jelas. Tapi hampir semua Pak yang Bapak sebutin tadi justru mendukung beliau, gimana itu? Makanya ini tuh maksudnya itu ya, kalau memang betul-betul mau menyelamatkan Pak Prabowo ya bicara. Bahwa dulu pencopotan atau pemberhentian Bapak Prabowo Subianto itu secara emosional ada kesalahan-kesalahan kami. Bilang gitu dong kalau memang nggak mau dipermasalahkan ini. Karena ini kan nggak selesai. Harusnya diselesaikan oleh siapa? Ya yang mencopotnya juga. Berarti statement itu harus dari? Ya dari yang mencopot, yang melepas pangkatnya Pak. Sama yang memberikan rekomendasi dong. Ya mereka rekam digitalnya. Rekam digitalnya sendiri kalau kita lihat 2019 semua kan masih memojokkan Pak Prabowo Subianto. Iya kan?
dia diberhentikan begini karena dia melanggar HAM lah, dia ini segala macam kan begitu. Iya. Sekarang bergabung terus ada yang bertanya, maka masyarakat jelas bertanya. Ada kan? apa? Pas kebetulan yang punya kesempatan bertanya di situ ya Pak Ganjar. Oh, berarti dia representatifnya daripada masyarakat yang sebetulnya menanyakan selama ini perihal itu. Ya ini selesaikan, silakan. Loh, saya juga kaget Pak Prabowo malah menjawabnya tuh. Ya, tanya kepada wakil Anda, berarti kepada Pak Mahfud kan gitu. Loh, gimana? Ya, emang yang mencopot Pak Mahfud kan bukan. Iya kan? Yang merekomendasikan pemberhentian kepada Pak Prabowo kan bukan Pak Mahfud. Dan orangnya masih ada semua. Tapi menurut Pak Prabowo itu mah setiap 5 tahun jadi konsumtif publik, setiap elektabilitas saya naik itu jadiin bahan kampanye. Gimana itu menurut? Kalau menurut saya itu memang ya ini harus diselesaikan lah. Sama ya mereka sendiri dan kebetulan masih ada semua ini kan. Kan masih ada semua, yang saya belum tahu mungkin ada yang udah ini ya udah tiada, tapi ini kan masih ada, terutama sekarang yang bergabung di sana kan masih ada. Ada Pak Wiranto, ada Pak Agung, ada Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Ya silakan dong bicara. Bahwa dulu tuh kenapa kita copot? Oh ternyata kita yang salah atau apa? Silakan. Berarti itu pasti yang ditunggu-tunggu masyarakat. Ya, kan ditunggu. Kalau misalnya tidak ada jawaban seperti ini, ya saya yakin masyarakat tetap bertanya-tanya. Wah ini kok nggak jelas ya? Kan masih begitu terus. Karena yang punya kesempatan bertanya ya Pak Ganjar saat itu, gitu loh. Nah itu yang saya ingin sampaikan sebenarnya itu saja kalau masalah itu gitu loh. Nah oke, hal lain ini, bagaimana programnya daripada RGN ini? Artinya dengan sekitar 7.000-an aparat TNI, Polri, purnawirawan yang bergabung di sana, kira-kira apa yang akan diedukasi masyarakat sehingga RGN ini tampil di depan? Kan Gapura tadi kan, gerbang. Nah, bagaimana bisa disosialisasikan ke masyarakat? Inilah gerbang kita. Jadi alhamdulillah relawan Gapura Nusantara ini di provinsi itu sudah ada terbentuk lagi, maksudnya Korwil. Oke, Korwil. Koordinator wilayah relawan Gapura Nusantara. Itu seperti di Surabaya dipimpin oleh Bintang 3, di Sulawesi Utara juga oleh Bintang 3, Sulawesi Selatan sama Barat oleh Polisi Bintang 2. Ini udah terbentuk semua, di Bali terbentuk. Nah sehingga dengan pembentukan mereka itu, tugas-tugas mereka ke bawah itu saat ini, dengan situasi situasi demokrasi kita sekarang yang seperti ini, itu intinya saya ngasih mereka adalah 3, ya sama dengan lambangnya ini. Lambang apa itu? Lambang 3 ini, Pak, ya. Jadi lambang 3 ini kalau nonton di film ini adalah lambang perjuangan. Oh, lambang perjuangan. Lambang perjuangan. 3 itu. 3 itu. Lambang perjuangan itu kita mulai sekarang itu turunlah ke bawah. Beri pengertian kepada masyarakat. Ya. Kalau misalnya yang pertama ini yang ada 3 itu, 3 poin aja. Yang pertama itu saya minta masyarakat itu coba diberi pengertian. Tolong betul-betul supaya demokrasi ini kita jujur, adil dan betul-betul sesuai dengan hati nurani. Awasi benar, ikut kontrol. Ya, itu pengawasi, ikut kontrol. Jangan sampai ada baik itu oknum aparat sampai ke bawah yang menekan atau mengintimidasi masyarakat di sekitarnya. Tetap itu harus dikontrol. Jangan sampai ada yang bermain. Bila perlu ada tetangganya di RT, siapa yang datang itu jam berapa, kenapa, siapa yang datang dari mana, itu harus diketahui. Oh itu salah satu kegiatan yang akan dilakukan RGN itu. Betul. Jadi harus sampai ke bawah seperti itu. Sampai ke grassroots. Ya, jadi ini sebetulnya untuk menyelamatkan, bukan kita hanya memenangkan Pak Ganjar, Pak Mahfud, bukan. Ini untuk Indonesia. Menyelamatkan bangsa kita. Menyelamatkan bangsa untuk Indonesia. Karena sekarang kan coba di medsos di mana ini kan udah banyak juga laporan atau berita atau apa, ada yang bermain lah, kepala desa ada yang bermain inilah, ada yang begini, kan begitu aja. Benar tidaknya kan kita tidak tahu. Makanya itu saya minta turun ke bawah, kasih pengertian, ikut sama-sama mengontrol, mengawasi. Apabila ada yang bermain, aparat yang bermain.
Nah, bila perlu di video, bila perlu di foto orangnya. Ini permainan itu langkah-langkah yang akan diambil. Langkah yang pertama, Pak. Langkah yang kedua juga tolong diawasi, dikasih pengertian kepada masyarakat. Ya. Kepada masyarakat kecil itu kasih pengertian. Jangan sampai tiba-tiba kok wah ada bantuan sosial, ada BLT misalnya, bantuan sosial besar-besaran. Wah, ini terus nanti. Loh, bantuan sosial atau BLT kepada rakyat itu sebetulnya memang kewajibannya negara. Oke, kepada masyarakatnya. Iya, sesuai Undang-Undang Dasar 45 kan. Tapi jangan ditunggangi. Jangan ditunggangi. Itu adalah kewajiban pemerintah, kewajiban negara sesuai Undang-Undang Dasar. Memang harus diberikan kepada rakyatnya. Susah. Ya itu harus diawasi, jangan sampai ditunggangi, jangan main-main. Ya masyarakat juga harus ngerti itu semua. Bahwa itu adalah haknya masyarakat. Iya. Gitu loh. Yang ketiga, sekali lagi, sama-sama semua dikasih pengertian. Sama-sama harus dikasih pengertian bahwa semua awasi juga ikut datang menyaksikan di TPS. Oke. Ya, ini untuk Indonesia nih supaya semuanya itu tidak bisa dimainkan. Sampai TPS difoto, di video. Ya, dilihat ya betul-betul. Jangan sampai gitu terjadi yang dicolok nomor berapa, yang diomongin nomor berapa, itu bahaya. Nah, itu yang sekarang yang lagi digiatkan oleh relawan Ganjar Gapura Nusantara ini. Artinya selain di Korwil itu kan skupnya provinsi tentu. Betul. Nah, bagaimana dengan kabupaten kota? Apa dibentuk juga? Bentuk. Jadi Korwil dia bentuk Korda. Oh, Korda. Contoh misalnya nih, di Banten ada Korwil. Kordanya ada 8 ya, kabupaten kota. Dari Korda itu dia buat Korcam. Oke. Nah, dari Korcam itu Kordes. Itu sampai di bawah bergerak. Itu yang sekarang kita lagi laksanakan. Sama-sama mengawasi, sama-sama bekerja. Yang penting saya bilang tulus, ikhlas demi bangsa dan negara, bukan karena demi saya. Saya nggak ada hubungannya. Saya nggak nyalek, saya nggak apa-apa, saya bilang gitu. Betul. Tapi ini agar berjalannya demokrasi 5 tahunan ini nyaman, aman, dan tidak ada yang merasa tertekan, itu aja. Tapi dalam kondisi RGN ini ada nggak bermitra dengan penyelenggara? Kan tentunya itu kan dalam pengawasan tadi misalnya kan. Nah, ketika itu masyarakat confidence untuk melakukan itu, nah bagaimana bentuk tanggung jawab kepada masyarakat nantinya ketika mereka melaporkan terjadi intimidasi misalnya, mereka jadi ketakutan. Jadi bagaimana penguatan itu ke grassroots? Oh, itu tidak bisa dia. Kalau misalnya mereka melakukan demi kebaikan atau apa, justru saya bilang di foto bila perlu di video. Siapa orangnya, di mana orangnya? Ya jelas kita akan laporkan. Oke. Ya, laporkan ke Bawaslu, laporkan kepada yang berwajib. Kalau misalnya itu tidak ditindaklanjuti, tidak diapa-apakan oleh Bawaslu, tidak diapa-apakan oleh yang berwajib. Oh, mohon maaf ya. Jadi kita juga harus sudah punya juga. Oke, langkah konkret. Langkah konkret kita sendiri juga punya. Makanya kita harus buat tim juga yang rahasia lah. Ini nggak boleh saya sebutkan di sini lah. Siap. Itu jadi nggak boleh begitu. Ini demi bangsa dan negara ya. Demi bangsa dan negara, nggak ada apalagi buat diri saya, nothing lah, nggak ada. Saya udah bersyukur, alhamdulillah udah hidup udah enak beginilah, udah nggak ada. Ya kenapa harus saya bertanya seperti ini Pak? Kan tentunya ketika orang melihat nanti hasil wawancara ini, artinya masyarakat confidence. Oke, dengan kondisi begitu saya akan melakukan sesuai dengan regulasi semestinya. Artinya tidak ada keraguan. Nanti saya diintimidasi, saya ketakutan segala macam. Misalnya ada kelompok-kelompok tertentu yang melakukan seperti itu misalnya, dan akhirnya masyarakat kita ketakutan, ya sudahlah saya tidak melakukan itu. Tentunya ada langkah-langkah berikutnya yang akan dilakukan RGN. Betul sekali. Jadi saya udah minta sampai ke Kordes, sampai ke Korcam segala macam, sampai ada saja yang tadi saya bilang se-RT coba diawasi. Ada yang merasa tertekan atau intimidasi, itu harus jelas. Siapa orangnya, foto bila perlu dengan fotonya atau apa, kasih tahu ke kita. Oke. Jadi sampai seperti itu akan ya harus begitu. Demi jalannya demokrasi yang adil, jujur, nyaman, tentram, damai lah. Nggak ada merasa tertekan atau apa gitu loh maksud saya. Gitu. Beberapa saat yang lalu saya pernah komunikasi dengan salah satu Bawaslu. Dia menyampaikan ke saya kalau ada civil society untuk bisa bermitra dengan kita,
termasuk yang dilakukan ini pelaporan itu biar mereka juga, karena mereka juga katanya kalau tidak ada yang melaporkan, tidak ada yang berani untuk melakukan itu, mereka juga tidak punya taring untuk memberikan punishment. Tapi kalau misalnya ada civil society yang melakukan bersama-sama dengan pengawas, nah itu mereka akan melakukan dengan artinya sungguh-sungguh. Ya, betul, makanya tadi saya sampaikan, yang penting jelas faktanya ada, ya, data faktanya ada. Saya akan laporkan kan ke Bawaslu, ya, atau yang berwajib. Kalau, sekarang tadi saya bilang, kalau ternyata Bawaslu diam aja nggak bertindak, apalagi berwajib misalnya nggak bertindak, ya, pada masyarakat yang merasa diintimidasi atau tertekan, ya, jelas kan kita akhirnya akan bertindak sendiri jadinya. Betul. Nah ini yang lebih bahaya kalau menurut saya. Jangan sampai ada laporan atau apa tidak ditindaklanjuti. Tidak diproses. Tidak diproses dengan segera. Itu justru bahaya kalau menurut saya gitu loh. Kita sudah ada Bawaslu, terus sudah ada juga Bawaslu kan sampai ke bawah juga. Ya, saya minta semuanya Bawaslu itu bekerja ya memang untuk bangsa dan negara. Betul. Jangan sampai Bawaslu juga ditekan atau diintervensi oleh siapapun. Saya inginkan ya begitu, namanya Bawaslu, KPU itu untuk bangsa dan negara. Ya, jangan sampai misalnya negara. Nggak boleh dia misinya itu negara, undang-undangnya kan untuk negara. Jangan sampai mau diintervensi. Peganglah karakter. Karena apa? Jabatan, pangkat itu hanya sementara, suatu saat akan turun. Tapi namanya harga diri dan persaudaraan itu sepanjang masa. Itu yang penting kalau menurut saya, Mas. Baik, apa hal-hal yang lain selain daripada langkah-langkah yang barusan dijelaskan itu, RGN ini apa yang akan mau dilakukan seterusnya? Jadi RGN ini sekarang itu kalau tadinya kita datang kemana-mana untuk mengadakan penyuluhan atau apa, malah kita juga mengadakan diklat ya. Oh, diklat? Diklat kita mengadakan, diklat namanya kampanye mandiri. Kampanye mandiri. Nah, kampanye mandiri. Audiensnya? Audiensnya ya semua masyarakat yang mau ikut. Oke. Berarti termasuk terbuka ya, outdoor dilakukan. Termasuk semua relawan-relawan dari relawan mau Spartan, Ganjaris, pokoknya relawan sahabat Ganjar atau apa yang ikut masuk di dalam diklat kita kasih pendidikan dan latihan untuk kampanye mandiri itu. Di mana-mana kita di setiap provinsi kita sudah jalan. Berarti RGN ini didaftarkan ya? Didaftarkan. Artinya sesuai dengan struktural. Betul sekali. Selain daripada itu, apa lagi yang mau disampaikan nih? Kalau saya ingin, ini kan demokrasi ini kan sudah berjalan dari 2004 mulainya ya. Pemilihan langsung ini udah berjalan semua gini. Janganlah sampai dirusak hanya kepentingan orang. Kepentingan diri sendiri atau kelompoknya saja. Karena ini akan bisa juga jadi kembali kepada awal. Ya, padahal reformasi ini bukan hanya kemerdekaan ya. Kalau kemerdekaan kan jelas dengan korban ya, segala macam kan. Reformasi juga, Mas. Reformasi juga korban banyak yang hilang. Banyak yang belum ditemukan sama sekali. Banyak yang berjuang bukan main adanya reformasi ini. Dengan ada reformasi ini sehingga kebebasan juga ya, tidak terlalu tertekan. Janganlah dibunuh lagi, dihilangin lagi masalah ini, gitu loh. Nah ini makanya ke depan itu saya minta semua masyarakat ikut mengawasi gitu loh, ikut mengontrol nih. Ini jalannya demokrasi sekarang seperti apa nih? Kalau udah mulai nggak bener, lebih baik bicara. Karena kalau kita diam itu sama dengan kita juga ikut merusak demokrasi yang udah berjalan bagus ini. Ya harus berbicara. Terutama pada generasi muda ya, milenial, generasi Z itu. Ini udah waktunya mereka untuk berbicara. Berarti berani lantang berbicara demi kebenaran gitu. Betul sekali. Makanya saya senang sekali seperti ketua BEM UI, UGM atau itu menurut saya itu mereka tuh berpikirnya memang untuk ke depan. Jauh sekali. Bukan untuk kepentingan dia. Kalau untuk kepentingan dia lebih baik diem lah. Hati-hati, orang saya masih mahasiswa kan begitu. Betul. Tidak dia. Itu kalau menurut saya itu orang-orang yang punya visioner bagus sekali gitu. Nah, bagaimana tentang riak-riak yang namanya dinasti segala macam, gimana menurut? Kalau saya tuh kalau bicara orang kadang-kadang suka ribut dinasti politik. Kalau dinasti politik coba kita lihat di suatu kabupaten.
ada yang bapaknya, terus besok-besoknya atau adiknya atau anaknya kan gitu. Ya istrinya kabupaten. Ya itu kabupaten. Berpikirnya kan kabupaten. Jadi kalau misalnya salah pilih, yang repot ya satu kabupaten itu saja. Betul. Begitu juga provinsi. Ya. Begitu. Ya tapi kalau nasional ya janganlah. Nasional tuh nggak boleh. Nasional ini kan negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan negara kerajaan. Tapi kalau misalnya dampaknya dalam proses yang jelas, kan tidak boleh juga kita menghakimi dinasti kalau prosesnya jelas gitu misalnya. Lah kalau semua proses jelas ya iya Pak, pasti normal lah semuanya. Misalnya contoh di Amerika udah dikasih contoh kan. Oke. Iya kan? George Bush itu dengan yang junior itu kan prosesnya panjang. Oke. Iya kan? Berarti ada proses yang harus dilalui. Panjang sekali. Sekarang kalau misalnya kita mau justru Ibu Mega kan ada enaknya. Tapi kan karena melalui proses tetapi kayaknya belum bisa, tetap aja generasi yang terbaik. Kan begitu. Pak SBY juga kan sama. Kan lewat proses dia. Oke. Oh nggak ada nih gini-gini nggak bisa lewat gubernur. Oh ternyata nggak bisa juga. Udah itu aja jadi proses kalau dilihat ya. Tapi kalau udah berbicara nasional itu semuanya harus dengan proses yang baik. Proses yang legalnya dan diakui oleh seluruh rakyat Indonesia. Begitu. Termasuk semua aturan main. Lah iya dong. Kalau ini tuh jujur aja. Ini saya bicara apa adanya ya. Orang mengatakan bahwa ini kan udah ada keputusannya final. Kan begitu. Itu kadang-kadang memang yang membuat orang ada yang bisa dipengaruhi ya juga kan sudah ada keputusan final. Itu bagaimana? Kan udah keputusan final. Tapi dengan keputusan final buktinya kan masih ada yang tidak setuju. Ya kan akhirnya dituntut. Dibentuklah Majelis Kehormatan. Ternyata keputusan dari Majelis Kehormatan. Ketua MK lu tidak beretika lu. Melanggar etika berat. Lu berarti ada yang salah dalam proses itu. Begitu ya. Gua pecat loh. Walaupun keputusannya nggak bisa diganggu gugat kan begitu. Iya kan? Final and ban itu. Ya boleh, tapi kalau orang yang rasional tetap mempunyai akal sehat, ya toh pikiran cerdas, hatinya bersih. Wah, berarti walaupun keputusannya kayak gini, tapi kok dia dipecat? Enggak, saya nggak jadi. Ya. Saya mundur, nggak jadi. Betul. Begitulah maksud seharusnya. saya. Seharusnya, bukan seharusnya, wajib harusnya. Bukan harusnya lagi, wajib harusnya. Kalau memang rasional dan akal sehat, ya. Akal sehat, pikiran cerdas, hatinya bersih. Oke. Kalau menurut saya itu loh. Ini lo masih lanjut, ya silakan, nggak apa-apa lah. Itu ada hak-haknya mereka lah. Dengan alasan, ya biar nanti kan rakyat yang memilih. Rakyat yang memilih. Ya saya juga kasihan kalau rakyat sampai salah memilih. Karena janji-janji apalah yang nggak jelas lah. Yang menurut saya nggak masuk akal juga janji-janji ya namanya masyarakat. Ya ikut aja, silakan. Tapi apa yang dilaksanakan saat ini itu tuh 5 tahun yang akan datang. Iya betul. 5 tahun berikutnya seperti apa? Maksud saya itu. Iya siap. Itu yang saya ingin sampaikan. Mungkin masih banyak lagi nanti kita bisa berdiskusi ke depan. Kalau misalnya apa yang mau disampaikan perihal closing statement tentang RGN dan juga 2024 ini untuk Pileg dan Pilpres. Oke, terima kasih. Saya menginginkan closing statement saya ini kepada seluruh generasi muda yang akan meneruskan semua yang sudah dilaksanakan oleh kita semua ini adalah generasi muda, sehingga saya minta generasi muda cara memilihnya itu dengan menganalisa rekam jejak rekam jejak ketiga calon ini. Karena kalau rekam jejak itu sudah dilaksanakan oleh mereka. Apa positifnya, apa negatifnya ketiga calon ini. Itu nggak bisa dibohongi. Jangan dipengaruhi hanya oleh visinya seperti ini, misinya seperti ini. Tapi dilihat juga, dianalisa juga rekam jejaknya. Dan saya minta kepada seluruh anak muda, jangan pernah diam apabila ada demokrasi yang akan dirusak untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongannya saja. Tapi ini demi bangsa dan Indonesia. Saya minta untuk bersuara.
Jangan diam. Kalau diam itu sama dengan ikut saja, ikut merusak. Tapi berbicaralah seperti apa yang pernah saya dengar, saya lihat sendiri, itu ketua BEM UI, ketua BEM UGM, itu menurut saya itu bagus sekali. Demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan demokratis. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Semoga apa yang paparkan pada saat ini ya bisa mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat bisa memilih yang terbaik untuk 2024. Amin. Terima kasih. Ya. Selamat sore. Sama-sama. Salam sehat selalu. Sama-sama. Siap.